Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia di channel Dosen Jadi-Jadian bersama saya Andi Kusuma. Di video kali ini saya tengah berlatih untuk berbicara tanpa mengeluarkan bunyi e atau tanpa menggunakan jeda ketika berpikir di dalam berbicara. Hal ini saya rasakan ataupun saya sadari bahwa ketika saya menyampaikan sesuatu ataupun ketika presentasi itu banyak melakukan jeda ketika berpikir. Mungkin teman-teman juga sama ya, ada yang merasa sama bahwa ketika melakukan presentasi ataupun ketika berbicara dengan lawan bicara, khususnya ketika berpresentasi ya, yaitu ketika kita memaparkan sesuatu, terkadang kita tidak sadar itu suka banyak menggunakan jeda ketika berpikir. Contohnya eh, atau contohnya mm, atau contohnya atau contohnya mungkin, atau contohnya banyak sekali yang kadang itu tidak sadar. Dan saya cari tahu sebenarnya itu gejala apa. Dan ternyata ada di internet, ataupun kita bisa googling lah ya, mudah sekarang, itu ada yang namanya verbal filler. Ini saya sambil lihat contekan. Verbal filler adalah kata atau bunyi seperti em, anu yang tidak memiliki makna dan diucapkan tidak sadar saat seseorang berpikir, saat gugup, atau tidak yakin saat berbicara. Nah, ini berarti kondisi yang sebetulnya harus kita atasi, bahwa ketika kita berbicara itu idealnya tidak banyak mengeluarkan kata ataupun yang tadi sejenisnya. Sehingga ketika kita melakukan hal itu, kita nampak seperti orang yang tidak siap untuk melakukan presentasi. Nah, oleh karena itu, video ini salah satu cara latihan saya agar saya terbiasa untuk berbicara tanpa ada jeda tadi ya teman-teman. Begitu juga teman-teman, kalau teman-teman memiliki hal yang sama seperti saya, lakukan cara ini. Teman-teman bisa record percakapan teman-teman atau menyampaikan atau menjelaskan apapun itu, di record, kemudian teman-teman bisa evaluasi seberapa banyak teman-teman melakukan jeda dan pastikan dalam penyampaian itu teman-teman refleks ya. Maksudnya adalah teman-teman langsung saja melakukan rekaman, sehingga apa yang akan teman-teman ucapkan itu sebuah kalimat yang refleks untuk melatih cara kita berpikir cepat ketika berbicara. Seperti saya juga ini langsung saja gitu ya, agar saya bisa mengetahui seberapa banyak jeda yang saya ucapkan. Ada beberapa tips agar kita bisa berbicara tanpa adanya jeda tadi ya teman-teman, atau yang sejenisnya. Di sini ada beberapa nih, saya baca beberapa artikel agar kita terbiasa untuk tidak banyak menggunakan ataupun mengeluarkan bunyi saat kita berpikir. Mungkin ada satu dua ketika kita berbicara ada jeda itu, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan yang terus diulang-ulang, itu akan sangat mengganggu lawan bicara kita. Jadi apa yang kita sampaikan itu jadi bias, ataupun jadi malah banyak nya gitu dibandingkan dengan isi dari apa yang akan kita sampaikan. Di sini ada beberapa tips agar kita bisa mengatur ataupun bisa mengurangi atau mereduksi penggunaan kata Sebelumnya mohon maaf jika terdengar tok-tok, itu ada tukang cuanki lewat di depan rumah saya ya. Mohon diabaikan saja. Yang pertama, tips agar kita terbiasa berbicara tanpa ada penggunaan jeda Yang pertama adalah ganti jeda dengan diam. Saya ulangi, ganti jeda dengan diam.
ketika kita buntu ataupun ketika kita akan mengucapkan kalimat selanjutnya dan kita masih ada proses berpikir, lebih baik kita diam daripada kita mengeluarkan kata ataupun yang sejenisnya. Nah, seperti itu ya. Nah, barusan saya menjeda diam. Apa yang akan saya ucapkan selanjutnya, saya jeda dengan diam terlebih dahulu sejenak untuk berpikir kalimat apa yang akan selanjutnya saya ucapkan. Selanjutnya adalah tarik nafas, atur nafas. Jangan kita berbicara terengah-engah ataupun menyampaikan dengan tempo dan ritme berbicara yang terlalu cepat. Jadi atur nafas dan selanjutnya adalah atur tempo bicara kita. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat gitu ya. Kalau kita sudah merasa terlalu cepat, maka kita atur nafas kita, jeda lagi sejenak, turunkan temponya, baru mulai kita berbicara kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan dan persiapan. Ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman akan melakukan presentasi apapun, entah itu nanti di dunia kerja dan lain-lain, teman-teman harus mempersiapkan, minimal teman-teman berlatih sendiri mempresentasikan gitu ya, atau di depan kaca atau dimanapun sekarang bisa di-record. Itu latihan agar teman-teman nanti memiliki kosakata yang cukup ketika nanti melakukan presentasi. Kemudian yang terakhir adalah berbicara dengan penuh kesadaran. Ini penting teman-teman. Jadi teman-teman harus berbicara dengan penuh kesadaran bahwa teman-teman akan menyampaikan apa, akan mempresentasikan apa, sehingga otak kita itu sudah mampu memproses dengan lebih cepat. Jadi kita fokus dengan apa materi ataupun apa pesan yang ingin kita sampaikan. Dan ini juga saya evaluasi dan saya sendiri itu banyak sekali kesulitan ketika berbicara di depan umum, itu pasti banyak ataupun ketika membuat video. Mungkin teman-teman menyimak juga video saya di video sebelumnya ya, itu banyak nya. Nah, ini salah satu cara saya berlatih, yaitu membuat video ini dengan mempraktekkan apa yang tadi tips yang saya sampaikan. Dan hasilnya video ini mungkin tadi apakah ada nya ya? Kalau tidak salah harusnya tidak ada, tapi mungkin mohon dikoreksi ya. Atau tadi dihitung saja ada berapa kali dan dibandingkan dengan video-video saya yang sebelumnya, tentu ini saya pikir akan jauh lebih baik tanpa ada jeda nya, dan pesannya pun lebih tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua. Gitu ya teman-teman. Jadi skill komunikasi itu sangat penting dan penting, karena orang yang mampu mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya itu akan lebih banyak diterima oleh orang lain. Bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tapi kalau tidak mampu menyampaikan pesan dengan baik, itu terkadang nanti ya di dunia kerja atau di dunia apapun, yang paling pandai berkomunikasi itu biasanya yang akan lebih unggul. Dan ini benar-benar saya sadari dan harus saya perbaiki, makanya saya buat video ini dan sekaligus berbagi kepada teman-teman semua. Gitu ya teman-teman, mohon koreksinya, mohon masukannya, mohon sarannya, ataupun mungkin teman-teman ada pengalaman yang sama dan mungkin ada cara yang lebih efektif dalam mengatasi tadi tuh kan ada ya, dalam mengatasi hal apa tadi namanya, saya jadi lupa, verbal filler gitu ya, dalam mengatasi verbal filler. Mungkin teman-teman ada pengalaman dan pernah melakukan hal yang sama seperti saya. Silakan komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih Mas. Ya, ada ya. Tidak apa-apa, ini masih dalam proses berlatih. Kita latih terus hingga nanti kita terbiasa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di Dosen Jadi-Jadian.
Jangan lupa subscribe channel ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.